Bapak Ibu, kita tahu sendiri ya apa yang sedang terjadi kali ini, yaitu antara Iran kemudian versus Amerika dan juga Israel ya. Mereka sedang berperang. Ya tentu kabar ini bukan kabar yang baik untuk kita harusnya. Karena ini kabar yang betul-betul memberikan dampak yang buruk jika terus-menerus akan terjadi. Dan untuk hal ini saya dalam video kali ini mencoba membaca beberapa berita dan juga nanti mereaction video dari Pak Permadi aktivis itu yang sering kalian kenal, Abu Janda. Berita yang saya baca itu nanti dari CNN. Oke, langsung aja kita ke video berikut ini. Nah, teman-teman, saya salah satu pengikut dari Pak Permadi aktivis, maksudnya pengikut Instagramnya, dan di Instagramnya itu dia sering kasih update ya. Itu coba lihatin dari video ini kemarin ya, coba kita tonton satu-satu videonya dari beliau ini ya, karena bagi saya lah beliau ini agak netral dalam memberikan informasi, tidak ada hoax-hoaxnya gitulah. Oke, mari kita nonton. Breaking news guys, beberapa jam lalu Angkatan Udara Gabungan Amerika dan Israel resmi serang Iran. Dilaporkan dari Tehran, ibu kota Iran, jet-jet tempur Amerika dan Israel itu menarget Istana Presiden, menarget Kementerian Pertahanan, menarget kantor Badan Intelijen, dan menarget Badan Nuklir Iran. FYI, serangan ini adalah sebagai jawaban dari negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran yang menemui jalan buntu. Amerika meminta Iran untuk stop melakukan pengayaan uranium dan juga meminta Iran untuk hancurkan fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Dan jika Iran tidak mematuhi, maka pasukan gabungan AS dan Israel akan serang Iran. Dan Amerika tidak gertak sambal. Sejak 1 minggu lalu Amerika sudah melakukan pengerahan militer besar-besaran di Timur Tengah. 2 kapal induk raksasa Amerika, Abraham Lincoln, sudah tiba di Teluk Arab, dan kapal induk Gerald Ford sudah merapat di pelabuhan Haifa, Israel. Belum lagi ditambah 16 kapal perang Amerika yang dilengkapi dengan rudal-rudal balistik seperti Tomahawk dan Aegis. Jet-jet tempur super canggih Amerika seperti F-22 Raptor, F-35, juga pembom P-2 Spirit juga sudah mendarat di bandara Israel. Aduh, jadi gimana menurut kalian? Apakah hari ini akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Apakah menurut kalian Amerika dan Israel akan bisa mudah menghabisi Iran? Atau apakah Iran bisa mengimbangi 2 kekuatan superpower ini sendirian? Apapun itu, God help us all. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Iya, dari berita ini ya berarti ngeri ya, mereka sama-sama mempersiapkan. Nah, ini kan awal kemarin ini, hari Minggu ini, berita hari Minggu. Ya pasti kalian sudah tahu lah. Ada komentar di sini dari ini ya. Tidak ada yang ingin perang karena dampaknya akan besar buat ekonomi dunia. Hadeh moga cepat berakhir perangnya. Ya, amin. Kita doakan itu ya guys ya. Kita doakan supaya cepat berakhir. Kita lanjut ke video berikutnya. Guys, Iran membalas serangan Amerika dan Israel dengan cara menyerang 5 negara sekutu Amerika di Timur Tengah. Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Rudal-rudal balistik Iran kemarin menghunjam pangkalan Amerika yang berada di 5 negara tersebut. Ini rudal Iran saat menghantam pusat komando Five Fleet Amerika di Bahrain. Ngeri ya. Mungkin nanti kalau dilarang sama YouTube, ini rudal Iran bisa saat jadi jatuh saya di mute pangkalan beberapa. Amerika Al Udeid Air Base di Doha, Qatar. Ngeri loh. Itu warga sipil itu mereka lari. Ini rudal Ya, anti wajar udara lah. Amerika mencoba menangkis serangan rudal Iran ke pangkalan Amerika Al Salim di Kuwait. Ini rudal Iran saat menghantam pangkalan Amerika di Al Dhafra di Uni Emirat Arab. Dan ini informasinya rudal Iran yang jatuh di pangkalan Prince Sultan di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan rudal Iran sempat menghantam hotel Fairmont Palm di Dubai. Rudal-rudal Iran juga dilaporkan menghantam pangkalan Amerika di Yordania dan Erbil, Irak. Kerajaan Arab Saudi telah mengutuk keras serangan Iran terhadap 5 negara ini. Dan kabarnya, Pangeran Muhammad bin Salman dilaporkan sudah komunikasi dengan UAE, Bahrain, Qatar, dan Kuwait perihal serangan Iran ini. Entah apa yang akan mereka lakukan. Berdasarkan laporan yang belum A1 juga, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dikabarkan tewas oleh serangan udara di kediamannya. Namun berita ini belum dikonfirmasi oleh pihak Iran. Pantengin terus akun ini untuk update akurat perang di Timur Tengah. Gak usah percaya media mainstream, apalagi dongeng ustadz berwajah bopeng. Ya, bikin ketawa ya yang pernyataan beliau yang terakhir ya. Mungkin kalian paham ya siapa yang dia maksud. Oke, ini memang ini kan
2 hari yang lalu ya videonya. Jadi memang sudah dikonfirmasi ya kalau Khamenei ini sudah meninggal. Jadi besoknya pun atau kemudian beliau juga konfirmasi bahwa Khamenei ini sudah meninggal gitu. Mari kita tonton ya. Media Iran konfirmasi Khamenei tewas dalam serangan Oke, AS dan Israel. Tapi kok wah, saya ini lihat-lihat komentar-komentar ini. Oke, ini Bang Permadi, aktivis ini netral, tidak berpihak siapa-siapa, hanya mengatakan kebenaran dan fakta. Tapi justru di Konoha banyak yang tidak suka kebenaran. Saya setuju, memang banyak yang tidak suka dengan yang namanya kebenaran. Oke, kita tonton video berikut ini, ada dari dia lagi. مفيش تناول الأمة الإسلامية أساس لهم صالحين ومن شدة الكبار والشهادات فالله المبارك لنا ذلك إننا نحن Pak Permadi kutip langsung dari ya dari sumber yang terpercaya lah. Oke, kita coba lanjut lagi pada videonya yang berikut. Guys, minggu pagi kemarin rudal Iran hantam pangkalan angkatan laut Prancis di Abu Dhabi. Makin runyam dan lebar nih urusan, guys. Wow. Oh my God. Minggu siangnya jet-jet Israel kembali ke Teheran, ibu kota Iran, untuk meneruskan pemboman. Namun kali ini disambut oleh sorak-sorai warga Teheran menyaksikan ledakan bertubi-tubi di kotanya. Tapi kok kenapa ya mereka bisa senang begitu ya? Minggu malamnya Garda Iran membalas dengan mengirimkan rudal-rudal hipersonik Fatah ke kota Tel Aviv dan kota Yerusalem di Israel. Pertahanan udara Iron Dome milik Israel tidak mampu menghentikan semua rudal Iran yang kecepatannya hipersonik. Ya. 1-2 rudal berhasil menghantam Tel Aviv dan Yerusalem. Wih, cepat sekali itu kayak kecepatannya itu ya sama dengan cahaya. Berarti Iran ini punya kekuatan. By the way, hati-hati ya guys, banyak hoax yang beredar seputar perang antara Israel dan Iran ini. Salah satunya ini nih. Ini hoax ya. Iran tidak pernah membuat pernyataan seperti ini. Ini juga, ini hoax. Israel tidak pernah membuat pernyataan demikian. Ingat ya guys, hoax itu disebar oleh orang tolol dan dipercaya oleh orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh yang gampang percaya hoax. Pantengin terus akun ini untuk informasi terakurat dan terupdate seputar perang Israel dan Iran. Oke, kalian ingat ya. Kalian ingat, jadi di akun beliau dia nyampaikan ya, kalau lumayan ini kalian follow aja lah kalau yang mau follow. Saya juga termasuk orang yang suka follow, yang follow dia memang gitu loh. Jadi jangan percaya berita-berita hoax yang sembarangan gitu loh. Mungkin ada yang sifatnya provokatif, ya jangan. Kalau di YouTube juga kalian bisa cari, ada banyak juga video-video ya, ada banyak informasi seperti di Metro TV, di Kompas, dan ya TV-TV lain lah berita, tapi tetap diseleksi dulu supaya nggak salah menangkap informasi. Nah itu aja sih. Hanya itu dari Pak Permadi ya. Sebenarnya ada satu lagi videonya tadi yang ini, tapi saya nggak komentar lagi, itulah. Kalian nonton sendiri lah di akun beliau ini, Permadi Aktivis 2. Love you, Trump. You can't imagine how we are appreciate our country, our people. I'm really appreciate. We love you. Thank you, Mr. President Trump. God bless you. God bless America. Thank you, Mr. President. Dear Mr. President Trump. Trump, kill Khamenei. I'm so happy. Thanks, Trump. Thanks, Trump. You are the best man in the world. I love you, Trump. I want to have a big thanks to President Trump for keeping his promise and freeing people of Iran that has nothing to do with this government, with this terrorist government. Teman-teman, saya itu tidak langsung percaya dengan hal seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Ini akunnya Yosten Sinaga, musisi gitu loh. Saya nggak tahu apakah betul seperti ini gitu loh informasinya, bahwa masa sih mereka senang ketika pemimpin mereka akhirnya tewas gitu lah. Harusnya enggak ya, logikanya enggak. Karena kan infonya kemarin itu kan sampai libur 7 hari,
hari perkabungan itu sampai 40 hari kan gitu ya. Kemudian libur sekolah itu 7 hari. Tapi harusnya sih enggak ya. Makanya saya bilang tadi ya seleksi juga informasinya teman-teman. Ya kita coba membaca berita dari CNN ya. Ini CNN diupdate Selasa 3 Maret 2026 tadi pagi 06.45 WIB. Nah ini video mereka update untuk situasi terkini. Kita coba tonton dulu ya. شوف شوف لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 يا واحد شوف شوف هذا المسير يا الربع شوف نزلوا هذول ايرانيين شوف Ya videonya diulang ya, tapi berarti mereka mengkonfirmasi bahwa apa namanya pesawat dari Amerika itu jatuh gitu loh, dan itu dikonfirmasi oleh warga lokal ya, kalau kita bisa lihat di sini. Dan di berita itu dia sampaikan begini, ada beberapa fakta. Nah ini yang pertama itu coba kalian lihat ya, Trump klaim 88 pemimpin Iran tewas. Apakah ini benar? Donald Trump mengklaim operasi gabungan AS telah menewaskan 48 pemimpin. Hal ini dia sampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu. Oke, hari Minggu kemarin. Proses berjalan sangat cepat, tidak ada yang percaya dengan kesuksesan yang kami raih. Oke. Kemudian Mahmud Ahmad Diajenat sempat dikabarkan tewas. Nah, itu katanya sudah sempat tewas, tapi ajudan dekatnya itu membantah laporan tersebut pada Minggu kemarin juga. Yang menyebut bahwa dia masih dalam keadaan baik tapi terluka gitu loh. Oke. Nah, Kuwait salah tembak 3 jet tempur F-15 AS. Oke, berarti mereka salah ya, salah tembak. Oke. Ayatollah Ali Reza Arafi pengganti sementara Khamenei. Oh ya kan dia kan sudah meninggal dan dia menjadi pengganti sementara. Iran telah menunjuk ulama senior. Oke, begitu ya. Dewan ini akan memimpin Iran untuk sementara hingga penerus Khamenei dipilih oleh majelis ahli. Oke. Kemudian Iran serang kapal induk AS pakai 4 rudal. Apakah betul? Ya, dari media sana ya betul ya. Menurut Tasmin, serangan Teheran terkini telah memasuki fase baru di mana wilayah darat dan laut menjadi medan perang. Iran bersumpah kedua wilayah itu akan menjadi tempat pemakaman para agresor teroris. Oh gitu katanya gitu. Wah. Berarti setelah kematian Khamenei ini mereka melakukan pembalasan ya, gitu istilahnya. 3 kapal selat di Selat Hormuz diserang. Wah. Kapal kedua dilaporkan terkenal penyentil tak dikenal yang mengakibatkan kebakaran. Oke, ada lagi. Pangkalan Inggris di Siprus diserang juga. Oke. Perancis, Jerman, Inggris dukung Saudi CS lawan Iran. Oh iya ya, karena kan Saudi ini kan sekutu Amerika kan kalau nggak salah. Prancis, Jerman, dan Inggris pada Minggu mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka siap melawan Iran demi membela kepentingan mereka dan kepentingan sekutu di Timur Tengah. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kita terus mendoakan ya untuk keadaan perang yang sedang berlanjut atau berlangsung ini supaya cepat berlalu lah. Karena kalau seandainya terus terjadi ini memberikan dampak yang begitu besar, dan kita warga Indonesia juga pasti akan menerima dampak itu dari segi perekonomian secara khusus ya. Itu sangat-sangat berdampak. Dan ya sekali lagi isu-isunya itu jangan sampai termakan dengan isu hoax, itu jangan sampai termakan dengan berita-berita yang belum tentu benar, apalagi pernyataan yang itu sangat-sangat provokatif gitulah. Akhirnya enggak netral, karena kan ya harusnya kita enggak ada di dalamnya tapi seolah-olah kita ada di dalam gitu. Itu di hati kita perlu hati-hati ya. Kita berdoa aja supaya dunia ini terus menjadi baik dan kita juga dilindungi oleh Tuhan lah. Kita dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat yang empunya semuanya gitulah. Dan kalau memang ini sudah terjadi, apakah ini menjadi tanda-tandanya bahwa ya dunia sudah mendekati akhir zaman? Nah, gimana menurut pendapat kalian? Kalau untuk konten ini saya tidak terlalu ngomong, tapi apakah mendekati? Nah, kalau tanda-tanda iya, tapi apakah mendekati ya kita nggak tahu kapan waktunya. Gitu aja ya. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.